Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua. Berikut hadisnya yang diceritakan Abu Hurairah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan anak dalam Islam dijelaskan dalam buku pendidikan anak dalam dimensi Islam yang ditulis Ashari. Pentingnya kedudukan anak mengingatkan orang tua untuk tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Dan berikut ini ialah kedudukan anak dalam Islam. Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakannya untuk menjadi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu, apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik atau tidak. Yang kedua, anak adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran seorang anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 49-50 yang artinya, Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Yang ketiga, anak merupakan ujian dan cobaan. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Takabur ayat 15 yang artinya, Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Anak dapat membuat orang tua menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Terkadang mereka merasa bangga dan merasa paling tinggi dari orang lain. Yang keempat, anak adalah penerus garis keturunan. Anak merupakan keturunan dari orang tua, kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 yang artinya, Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Yang keempat, anak sebagai pelestari pahala orang tua. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak soleh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga memberikan manfaat bagi sesama. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, anak sebagai makhluk independen. Anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Ia berdiri sendiri terlepas dari paksaan dari individu lain termasuk orang tuanya.
Setiap manusia yang lahir di dunia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Najm ayat 39 sampai 41, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna.